atau membantu perbatasan, bahkan orang lari ke perbatasan dia lepas tembakan ke atas. Kalau menurut saya mana yang lebih efektif? Nah, pasukan ini harus memaksa Israel untuk menghentikan serangannya, dan setelah itu baru. Tetapi di tengah tidak berdayanya institusi formal seperti PBB untuk menghentikan serangan Israel, apa yang harus dilakukan warga dunia termasuk Indonesia? Idealnya memang saya kira seluruhnya harus melalui jalur PBB ya. Karena kalau menggunakan jalur-jalur yang sektoral di sebuah negara-negara tertentu misalnya, itu seringkali terjebak kepada persoalan domestik karena pengambilan keputusan untuk mengirimkan tentara ke sana itu jalur yang lambat sekali. Birokrasinya panjang ya? Ya, birokrasinya sangat panjang. Harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan legislatif misalnya dan begitu seterusnya. Oleh karena itu mestinya yang perlu didorong adalah PBB agar segera proaktif dengan menggunakan cara apapun untuk menghentikan tindakan-tindakan yang seperti ini. Tapi masalah baik itu dari pihak itu ada Amerika yang memiliki hak veto dan 32 hak veto yang merugikan Israel, dianggap merugikan Israel, diveto oleh Amerika. Bagaimana kita bisa berharap kembali ke solusi? Kita memang sepakat bahwa PBB tidak efektif karena PBB itu adalah produk dari negara-negara yang menang perang. Jadi kalau kita itu ingin merubah PBB itu sama saja, misalnya apakah harus ada perang dunia ketiga, itu kan tidak mungkin, itu kan bencana lagi. Persoalannya adalah perundingan selama ini yang dilakukan memang yang berhasil tidak melalui PBB. Misalnya kayak gencatan senjata sekarang, kan kemarin baru ketemu tuh Sarkozy sama Husni Mubarak dan ada wakil dari dari Hamas kemudian dari Israel. Dan Hamas juga masih berkepentingan dengan Israel dengan menjadi penengah karena bagaimanapun juga Gaza itu memiliki batasan dengan Mesir, maksud saya dengan Mesir. Jadi yang tidak Mesir kemudian Prancis juga bisa menengahi adanya gencatan. Menurut saya itu pengiriman serdadu militer ke Gaza ataupun relawan jihad itu malah memperkeruh suasana. Biarkan bahwa ini diselesaikan dalam, yang penting itu rakyat Gaza itu selamat dulu atau hentikan serangan Israel. Itu aja. Masalahnya tidak akan bisa dihentikan secara efektif. Kalau kita katakan efektif selama-lamanya, ya berarti akar persoalan dari Palestina itu yang harus diselesaikan. Apa? Keberadaan negara Israel. Oleh karena itu kalau kita bicara solusi yang efektif, keberadaan negara Israel harus dihilangkan dari muka bumi. Itu dengan cara memerangi Israel. Itu saya kira jangka panjang. Untuk sementara saya kira sekarang adalah menyelamatkan warga di jalur Gaza itu. Ini ada pola yang berulang, Mas. Ada pola yang berulang dan selalu korbannya adalah rakyat sipil. Ini pola berulang. Adakan pembantaian, melakukan perdamaian, setelah itu pembantaian lagi, perdamaian lagi, pembantaian lagi. Sampai kapan ini bisa terjadi? Mahmud Abbas datang ke sini, saya katakan sebelum Anda bersatu, Anda tak akan pernah menang melawan Israel. Anda tidak akan pernah merdeka. Jadi ini juga ada faktor di dalam sendiri, memang tidak solid antara Hamas dengan Fatah. Jadi kalau violence, kekerasan itu harus di stop dulu, dimanapun itu harus di stop. Baru kita bisa duduk berunding, bicara dan seterusnya. Hentikan dulu apakah itu masyarakat ekonomi Eropa, apakah itu katakanlah negara-negara Islam tadi, tapi Mesir. Ketika itu apa tanggapan dari Mahmud Abbas, Pak Tifatu? Ya dia dengan diplomasi lah mengatakan bahwa, tapi dia kan orang yang kalah dalam pemilu di parlemen di Palestina, dia hanya dapat 30%. Walaupun demikian Hamas membagi kekuasaan. Jadi Perdana Menteri dipegang Ismail Haniyeh dari Hamas, presidennya diberikan ke Fatah, Mahmud Abbas. Tapi bukan diberikan, Pak. Ya artinya adalah keinginan untuk sharing di situ. Politik di situ. Ya, ada dua pemilu presiden. Fatah itu adalah cerminan dari sikap dari penguasa Arab sendiri. Fatah itu pro Amerika, penguasa Arab pro Amerika. Itu kenapa saya katakan perdamaian itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena perdamaian itu berpilar pada 3 aktor, PBB, kemudian negara-negara Arab, ya, dan kemudian Eropa dan Amerika, semuanya adalah pro Amerika. Dan kemudian ingat, perdamaian itu yang disebut perdamaian dalam versi Amerika itu adalah pengakuan negara Israel sebagai penjajah. Kemudian yang kedua, melucuti senjata Hamas, ya. Ini yang menjadi masalah. Perdamaian seperti apa yang bisa diterima? Kita break dulu. Dan saudara, usai pariwara, Barometer akan segera kembali.